Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Yayu Winarti, peserta diklat calon Kepala Madrasah Kementerian Agama Angkatan ke-7 tahun 2022. Saya akan memaparkan gelar karya inovasi peserta diklat calon Kepala Madrasah Kementerian Agama Angkatan ke-7 tahun 2022. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung berlokasi di Jalan Kimangun Sarkoro, Dusun Kerajaan, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pada tanggal 25 April 1990, Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Tulungagung beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Pada tahun ajaran 2022-2023, Mandua Tulungagung mempunyai 35 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 1.156. Bersama visi cerdas, dedikatif, inovatif, kompetitif, berjiwa islami, dan berbudaya lingkungan sehat, kami berusaha menghantarkan peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Mandua Tulungagung memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, di antaranya kelas yang dilengkapi dengan proyektor, laboratorium, kantin sehat, studio musik, masjid dengan kapasitas sekitar 2.000 orang, mahat dengan 200 santri mukim yang memiliki program khusus pendalaman bidang agama berbasis pesantren yang mengkhususkan pembelajaran kitab kuning dan program tahfidz. Salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan di Mandua Tulungagung dapat dilihat dari rekam jejak alumni yang tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, di kedinasan, bahkan perguruan tinggi di luar negeri. Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung berlokasi di Jalan Supriyadi, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur nomor 515A tahun 1995 tentang penegerian Madrasah Filial menjadi Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan. Pada tahun 2017 terjadi perubahan nama dari Man Rejotangan menjadi Man 3 Tulungagung. Pada tahun 2020, Man 3 Tulungagung menerima surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 2851 tahun 2020 sebagai madrasah plus keterampilan. Adapun keterampilan yang ada di Man 3 Tulungagung adalah keterampilan desain grafis, robotik, tata busana, tata boga, dan batik. Kepemimpinan pembelajaran merupakan perilaku-perilaku tenaga pengajar dalam merumuskan dan mengkomunikasikan tujuan lembaga pendidikan, memantau, mendampingi, dan memberi umpan balik dalam pembelajaran, membangun iklim akademik, dan memfasilitasi terjadinya komunikasi dalam lembaga pendidikan. Kepemimpinan pembelajaran meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan membangun komunitas belajar di madrasah. Kepemimpinan pembelajaran dilaksanakan sepanjang tahun oleh kepala madrasah dan guru. Kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah bertujuan untuk memfasilitasi guru agar dapat meningkatkan prestasi belajar, kepuasan belajar, motivasi belajar, keingintahuan, kreativitas, inovasi,
jiwa kewirausahaan, dan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat. Langkah-langkah pelaksanaan didorong dengan adanya Merdeka Belajar. Kepala madrasah melakukan optimalisasi kelas unggulan dengan pemetaan prestasi madrasah, menentukan kelas unggulan, menentukan struktur kurikulum, merekrut tenaga pendidikan, sosialisasi ke warga madrasah dan masyarakat. Adanya optimalisasi kelas unggulan meningkatkan prestasi madrasah. Hal ini dapat dilihat dari data prestasi akademik dan non-akademik. Optimalisasi kelas unggulan di Man 3 Tulungagung mampu meningkatkan jumlah peserta didik. Kompetensi kewirausahaan antara lain menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sepanjang tahun oleh kepala madrasah dan guru. Adanya perubahan sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi pada tahun 2023 langsung disambut oleh kepala madrasah dengan berbagai kegiatan dan program baru. Hal ini menunjukkan seorang kepala madrasah yang proaktif terhadap perubahan, inovatif, ulet, kerja keras, dan berwawasan ke depan. Pengembangan sumber daya madrasah adalah penyiapan komponen madrasah untuk peningkatan kemampuan yang diperlukan, memikul tanggung jawab yang lebih tinggi, menjadikan madrasah yang islami, populis, dan berkualitas. Pengembangan sumber daya madrasah dilaksanakan oleh kepala madrasah sepanjang tahun melalui 4 tahap, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengontrol, atau mengevaluasi. Pengembangan sumber daya madrasah di Man 2 Tulungagung difokuskan untuk peningkatan kemampuan seleksi masuk ke perguruan tinggi, optimalisasi guru agar mampu mengajar dengan berliterasi dan bernumerasi dilakukan melalui workshop. Proses pembelajaran yang sudah berliterasi dan bernumerasi mulai kelas 10 akan mempersiapkan peserta didik siap bersaing di seleksi tes masuk perguruan tinggi. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin merupakan pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Profil pelajar juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, berliterasi informasi, berketakwaan, berakhlak mulia, dan moderat dalam keagamaan. Evaluasi diri madrasah merupakan proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Evaluasi diri madrasah dilaksanakan setahun sekali pada akhir tahun oleh warga madrasah yang bergabung di tim penjamin madrasah. Tim penjamin madrasah terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, komite madrasah, dan pengawas madrasah. Evaluasi diri madrasah dilaksanakan pada akhir tahun
untuk mengetahui kondisi objektif, kekuatan dan kelemahan madrasah dalam konteks pencapaian standar mutu pendidikan yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan madrasah lebih lanjut. Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Jenis PKB adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. PKB dilaksanakan sepanjang tahun oleh kepala madrasah dan guru. PKB berfungsi untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan untuk mencapai standar profesi guru yang dipersyaratkan agar sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik untuk menumbuhkan proses belajar mengajar yang berkualitas baik, menyenangkan, inovatif, dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas staf mengajar. Supervisi akademik dilaksanakan minimal 1 tahun 2 kali dan dilaksanakan oleh kepala madrasah. Pelaksanaan supervisi guru melalui 4 kegiatan, yaitu supervisi perangkat pembelajaran, supervisi pemantauan rencana pelaksanaan pembelajaran, supervisi proses pembelajaran, dan supervisi penilaian hasil belajar. Hasil supervisi guru adalah unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM perlu dicetak, perlu rujukan yang lebih banyak untuk memudayakan literasi, perlu menambahkan sumber belajar sesuai dengan perkembangan materi yang diajarkan, perlu mengoptimalkan teknologi dan sumber belajar agar materi yang disampaikan lebih menarik, dan perlu mengevaluasi perencanaan yang memunculkan daya kreativitas peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru atau PKG merupakan penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Tahapan pelaksanaan PKG adalah persiapan, pengumpulan fakta, data penilaian, dan pelaporan. Pelaksanaan PKG di MAN 2 Tulungagung diawali dengan pembuatan surat keputusan tim penilai PKG pada awal semester. Pengenalan instrumen dan mekanisme PKG disampaikan melalui rapat bulanan pada awal bulan November. Pengumpulan fakta dan data serta penilaian didampingi oleh penilai guru masing-masing. Kepala madrasah mengesahkan PKG dengan menandatangani PKG dan selanjutnya mengirimkan pelaporan kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tulungagung. Demikian paparan laporan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.